Pebulu tangkis muda Cina Zhang Zijie meninggal dunia saat bertanding pada ajang badminton Asia Junior Championship 2024 di Gor Amongrogo, Yogyakarta pada Minggu 30 Juni 2024 malam WIB. Pres memberitakan Zhang Zijie sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Pernah nggak sih kamu lagi asik main badminton, lagi seru-serunya, terus tiba-tiba temanmu kena serangan jantung? Halo iya, jangan panik, jangan langsung buru-buru nyari wasit juga. Yuk kita pelajari langkah-langkah simpel yang bisa kamu lakukan. Langkah pertama, pastikan korban benar terkena serangan jantung dengan memerhatikan ciri serangan jantung, yaitu korban terlihat mengalami nyeri dada. Langkah kedua, jika memang serangan jantung, korban boleh digerakkan dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Langkah ketiga, penanganan yang bisa dilakukan oleh orang awam adalah mengecek respon korban dengan memanggil namanya beberapa kali dan menepuk bahunya. Pak, bisa dengar saya? Pak. Langkah keempat, jika tidak ada respon, cek nadi dan nafas. Jika tidak ada tanda-tanda kehidupan, korban segera lakukan CPR. Denyut nadi dan nafas. Saya akan melakukan CPR. Tolong panggilkan bantuan medis dan minta AED. CPR dilakukan dengan langkah-langkah. A. Penolong memposisikan diri pada salah satu sisi korban. Kedua lutut dibuka kira-kira selebar bahu penolong. B. Tentukan titik pertemuan kedua tulang dada. Kemudian diukur 2 jari ke atas pada garis tengah tulang dada. C. Melakukan kompresi dada dengan tumit tangan di sebelah atas dari jari kedua tersebut dan tangan lurus dengan kedalaman penekanan minimal 5 cm dan dilakukan sebanyak 30 kali. Langkah kelima, pastikan juga kita memanggil bantuan medis atau ambulans dari rumah sakit terdekat. Jelaskan dengan tenang keadaan korban dan lokasi korban. Ya, halo rumah sakit. Halo rumah sakit. Ya, kita perlu bantuan medis dan ambulans. Di sini ada korban serangan jantung, kondisi tidak sadarkan diri. Lokasinya ada di Badminton Sport, Jakarta Selatan. Ya, mohon dikirimkan bantuan secepatnya. Baik. Ya. Oke, lanjutkan CPR ya. Saya akan siapkan pasang AED. Penggunaan AED. Ketika AED tiba, pastikan tubuh korban dan kondisi di sekitarnya sudah benar-benar kering. Lepaskan pakaian dan benda lain yang menempel pada tubuh korban, seperti koyo atau kalung. Setelah itu, nyalakan alat AED. Alat AED akan memberikan panduan dalam bentuk suara mengenai langkah demi langkah yang harus Anda lakukan. Sambungkan kabel lempeng elektroda ke AED dan tempelkan lempeng elektroda AED kepada korban sesuai yang tampak pada gambar di instruksi AED. Hentikan CPR dan tekan tombol analisis. Pastikan tidak ada yang menyentuh tubuh korban selama AED menganalisis denyut jantungnya untuk mencegah kesalahan analisis AED. Jika alat AED menyebutkan bahwa korban perlu diberi kejut listrik, pastikan bahwa sudah tidak ada penolong yang menyentuh tubuh korban sama sekali. Lalu tekan tombol shock di AED untuk memberikan kejutan listrik. Setelah memberikan kejut listrik, alat AED akan memberikan arahan kepada penolong untuk memeriksa pernapasan dan denyut nadi korban. Jika belum kembali, AED akan meminta penolong untuk melanjutkan CPR. Dalam penggunaan AED, penolong yang menggunakan AED harus mengikuti semua instruksi penggunaan AED dengan tepat untuk menghindari kelalaian penggunaan yang berakibat fatal. Ingat, pertolongan CPR dan AED ini harus disegerakan karena semakin lama korban dibiarkan tanpa pertolongan, maka semakin kecil peluangnya untuk bisa selamat.
Sobat Safety, olahraga memang sehat dan mengasyikan. Tapi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, jangan paksakan diri ketika badan Anda tidak sehat. Kita juga perlu mengetahui rumah sakit terdekat dengan tempat kita berolahraga. Sobat Safety, orang awam juga bisa melakukan CPR. Tapi yang terpenting adalah tetap tenang saat menganalisis keadaan dan saat melakukan CPR. Yuk share video ini agar semakin banyak orang bisa menjadi pahlawan di lapangan.